This meeting is being recorded. Nah, apa ini? This meeting recording. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kali ini saya sendiri Muhammad Iryadi, kemudian ada Ibu Iin Norafika dan Ibu Nur Hayati. Kali ini kami akan melaksanakan diskusi dengan 3 siklus, yaitu pengamat, coach, dan cace. Nantinya mungkin akan dilaksanakan secara berotasi. Mari kita saksikan. Oke, mungkin yang akan berperan pertama sebagai pengamat yaitu Ibu Iin Norafika, kemudian sebagai coach Ibu Nur Hayati, dan sebagai cace Muhammad Iryadi atau saya sendiri. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat bergabung di ruang virtual ini untuk mempraktekkan menjadi coach dan coachee ya. Untuk kali ini yang pertama itu ada Ibu Nur Hayati ya Bu sebagai coach ya, dan sebagai coachee-nya adalah Bapak Iryadi. Baik, sebelum kita nanti Bapak dan Ibu melakukan coaching, saya ingin menanyakan dulu kepada Ibu Nur Hayati, yang akan dilakukan pada kali ini itu sebagai coach, nanti yang pertama pasti kehadiran Ibu ya, kehadiran secara fisik dan juga mentalnya. Kemudian dimohon untuk mendengarkan aktif dari coachingnya, dan nanti dimohon untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, untuk kali ini saya mau menanyakan dulu, apa kompetensi coaching yang akan disampaikan pada hari ini, Bu? Baik, Ibu, terima kasih untuk kompetensi coaching yang ingin dikembangkan pada sesi coaching ini, yaitu yang pertama komunikasi, Bu. Belajar kita berkomunikasi dengan kepala sekolah, berkomunikasi dengan teman sejawat, dan berkomunikasi dengan siswa untuk mewujudkan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Selain komunikasi juga kita akan mengembangkan kompetensi belajar dan pembelajaran menggunakan teknologi digital. Itu, Bu. Oke, baik. Kemudian yang lebih spesifik lagi, apa yang mau dicapai, Bu, dari kegiatan coaching kali ini? Yang lebih detail lagi? Oke, untuk bagian kompetensi yang spesifik ingin dilaksanakan di sesi coaching ini, yaitu komunikasinya, Bu. Jika komunikasi kita berjalan dengan lancar, komunikasi dengan warga sekolah berjalan lancar, insya Allah untuk yang lainnya akan mengikuti. Oke. Kemudian apa indikator ketercapaian yang bisa digambarkan, indikator bahwa yang akan didiskusikan ini berhasil, itu apa indikatornya, Bu? Jika komunikasi ini berjalan dengan lancar, berarti kita ada kolaborasi antara kepala sekolah, kolaborasi antara warga sekolah itu untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang ingin kita laksanakan di sekolah. Oke, berarti kalau terbangun kolaborasi, berarti ini berhasil ya, Pak, yang akan Ibu lakukan kali ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, silakan kepada Ibu Nur Hayati dan Bapak Iryadi untuk melaksanakan kegiatan coaching. Dipersilakan. Bentar, Pak, azan di tempat ulun. Oke. Apa dilanjut aja, kah? Kedengaran nggak? Kedengaran, Pak. Matikan dulu sambil ya, lanjut. ininya.
Yuk, kita mulai Pak Iriadi ya. Oke, siap. Assalamualaikum Pak Iriadi. Waalaikumsalam Bu Yati. Selamat siang Pak. Selamat siang Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sangat baik Bu. Iya, alhamdulillah. Apa nih Pak rencana tujuan dari pertemuan kita ini? Ya Bu, jadi gini, sebenarnya saya pengen sharing sih sama Ibu cerita-cerita gitu loh Bu. Jadi kan di sekolah ini saya pengen ngajak kawan-kawan itu belajar belajar menggunakan Canva gitu kan. Canva saat ini lumayan rame, viral, kemudian menjadikan pembelajaran itu menarik gitu. Tapi yang jadi mungkin kendala saya sendiri permasalahannya, saya ini agak gimana ya, kok bingung gitu mau mengajaknya itu mau bagaimana gitu lah Bu, seperti itu. Jadi kayak gitu mau ngajak tapi bingung ini jadinya kayak blank gitu. Oh, jadi Bapak memang ya sekarang Canva itu lagi viral ya Pak ya, karena sepertinya lebih mudah penggunaannya dan itu berarti Bapak ini selama ini sudah menggunakan Canva ya Pak dalam pembelajaran? Sudah, jadi sebenarnya sudah saya gunakan. Kan biasanya saya sebelum pembelajaran olahraga itu ada kegiatan materi, jadi berupa presentasi gitu. Nah, di situ kan saya tampilkan presentasi Canva itu lumayan menarik karena warna-warni, anak-anak itu jadi antusias biasanya. Kemudian selain itu juga saya buat poster dari Canva. Jadi desain dari Canva itu saya buat poster, kemudian ada yang saya tempel, saya printing, kemudian ada juga yang ditampilkan di presentasi seperti itu. Jadi anak-anak itu melihat asiknya kan warnanya menarik gitu. Jadi kayak semangat belajar mereka itu, rasa senangnya lah ada di situ. Iya, baik. Berarti Canva itu ternyata bisa dibuat poster, bisa dibuat dengan media PowerPoint. Jadi dalam pembelajaran di kelas itu Bapak menggunakan LCD ya?
Iya Bu, benar sekali. Jadi ada LCD juga, kemudian tadi ya ada tadi yang saya printing untuk poster seperti itu. Jadi ada tempat tempelannya setiap pembelajaran. Jadi anak-anak itu melihat aja sudah senang, mereka kan tertarik gitu. Berarti tanggapan respon dari anak-anak baik nih. Jadi kalau tanggapan dari teman-teman bagaimana Pak? Responnya melihat Bapak menggunakan media Canva ini dalam pembelajaran. Nah, mungkin ini Bu yang jadi kendala atau apa ya? Jadi apa sesuatu yang mungkin yang saya bingungkan sendiri. Memang selama ini sih belum ada, teman-teman itu belum ada respon, belum ada apa ya, sekedar bertanya-tanya juga belum ada sih. Nah, gimana ini Pak? Wah, Bapak bikin ini apa ini? Nah, mungkin seperti itu kayaknya mungkin masih tidak ada terlihat. Nah, jadi mungkin itu Bu yang saya bingung sendiri mau apa gitu loh Bu. Mau kok ibaratnya apa ya, mau mengajak-ngajak itu mungkin agak kebingungan seperti itu, karena mungkin respon dari kawan-kawan ini yang belum ada. Oke. Jadi menurut Bapak ini apa nih hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi Bapak ini dalam meraih tujuan untuk mengajak teman-teman tadi? Jadi begini Bu, saya mungkin agak sadar juga ya, saya dalam komunikasi apa mungkin kurang, kalau secara langsung gini Bu, antara saya mungkin ada kawan-kawan banyak itu mungkin komunikasi saya agak kata orang apa grogi ya, mungkin cenat-cenat grogi, deg-degan seperti itu. Jadi rasa mengungkapkan sesuatu itu rasa susah kalaunya kita tatap muka seperti ini. Tapi kalau lewat itu apa WhatsApp, medsos itu saya lumayan lancar di situ. Jadi sering berselancar di sana mengetik sesuatu. Ya pokoknya kalau komunikasi lewat seperti itu, saya merasa lebih enak aja gitu daripada yang langsung itu kayak nggak tersampaikan gitu loh Bu. Oke. Oh, berarti Bapak kurangnya dari diri Bapak bahwa melaksanakan komunikasi kalau secara langsung ini mungkin deg-degan ya Pak ya, tidak begitu lancar, sering gugup. Tetapi menurut Bapak sendiri lebih mudah menggunakan media WhatsApp atau kita ke medsos, misalnya Facebook atau YouTube seperti itu ya Pak ya. Iya Bu, benar sekali Bu seperti itu. Jadi menurut Bapak solusinya gimana nih? Hmm, jadi kalau saya pikir-pikir mungkin ya apa mungkin komunikasi atau penyampaian saya yang kayaknya kalau tatap muka kan saya agak susah ini Bu. Mungkin saya itu lebih senang di kegiatan medsos-medsos seperti itu. Mungkin saya ada sih terpikir gini, gimana ya kalau saya bikin supaya kawan-kawan itu ada respon gitu. Kalau tatap muka atau pengajak langsung mungkin agak susah. Saya bikin anu aja kayak apa? Itu mungkin kegiatan-kegiatan saya kan nayangkan pembelajaran dengan Canva, kemudian respon anak-anak senang itu saya buat video, kemudian saya share di WhatsApp atau saya masukkan dulu ke YouTube gitu. Jadi nanti kan saat sudah selesai langsung saya share di WhatsApp. Nah, mungkin kan kawan-kawan itu melihat itu. Mungkin kayaknya di situ baru bisa tuh ada respon. Nah, mungkin ada beberapa orang yang mau apa tanya jawab lah seperti itu. Kalau menurut saya sih ada maunya kayak gitu. Agak lebih enak daripada kita ngomong secara langsung. Baik, jadi rencana Bapak ini solusinya sementara Bapak mengajar di dalam kelas, misalnya yang untuk poster, untuk PowerPoint, Bapak mengajar di kelas itu di syuting ada teman mungkin atau Bapak pakai tripod di belakang di syuting, terus dibuat videonya itu nanti dimasukkan ke YouTube, baru di-share ke teman-teman, gitu kayak Pak rencananya. Iya Bu, benar sekali. Jadi rencananya memang seperti itu. Jadi kan dari video itu kan saya tampilkan di apa di grup gitu. Jadi kawan-kawan itu secara langsung atau tidak langsung kan ada bentuk visualnya yang mereka lihat.
Jadi kan ibaratnya nantinya mungkin langsung saya juga saya berikan pertanyaan-pertanyaan yang lagi mana nih? Ini saya sudah mengajar dengan Canva, mungkin sudah anak-anak responnya cukup sangat bagus, seperti itu kan saya tambahi bawah-bawahnya seperti itu, Bu. Oke, berarti kita untuk responnya kita tunggu di grup WhatsApp ya Pak ya, untuk responnya. Nanti harapan Pak Didi untuk responnya kan teman-teman ini jadi kepo nih, gimana nih cara belajar Canva. Nanti terus Bapak bikin tutorialnya juga, tutorial atau memang kalau memang ada yang bisa belajar secara langsung dengan berdua saja kan lebih nyaman ya Pak ya, daripada mungkin ada teman kan yang senior mungkin kan agak lebih susah kalau menggunakan aplikasi WhatsApp, jadi lebih enak berdua gini, mungkin bisa dibantu nanti ya Pak ya untuk pembuatan tutorial Canva tersebut. Iya, benar Jadi, sekali, Bu. Jadi gimana ya kalaunya segala sesuatu itu kita menyampaikannya dengan cara yang kita senangi kan agak lebih lebih mudah mengembangkan segala sesuatunya. Jadi kreativitasnya ada di situ. Saya jadinya agak terasa terasa plong aja sih, enak menyampaikannya. jadi untuk jangka waktunya bagaimana ini Pak? Nah, mungkin kan nantinya Bu, ini kita sambil nunggu respon kawan-kawan. Nanti kan setelah saya buat ini tuh video tadi saya kirimkan di YouTube. Kemudian nantinya juga saya berikan juga sih video tutorial tentang download Canva. Kemudian penggunaan dasarnya saya buat dulu. Kemudian juga saya share di YouTube dan saya bagikan di grup WhatsApp. Nah, mungkin untuk waktunya kita nunggu respon dari teman-teman dulu Bu untuk pelaksanaan yang namanya ibaratnya belajar berbagi atau sama-sama belajarnya. Jadi dari misal itu sudah saya bagikan tuh pada hari Senin misal. Hari malamnya mungkin sudah ada respon segala macam kemudian pada hari Selasa kan kita yang mau Bapak Ibu ini serius mungkin mau bikin belajaran Canva sama kita sama-sama gitu. Nah, setelah itu baru nanti mungkin menentukan waktunya. Menentukan waktu yang kita belajar sama-samanya. Mungkin kalau saya sih sebenarnya jangka waktunya ya paling tidak dalam 1 minggu lah seperti itu. Jadi sudah terlihat mungkin beberapa orang yang mau belajar bersama Bu, seperti itu. Oke, jadi kita tunggu respon dari teman-teman dulu ya Pak, baru bisa kita menentukan jangka waktunya. Respon dari teman-teman lebih cepat, berarti lebih cepat juga kita melaksanakan kegiatan yang Bapak inginkan. Jadi untuk menurut Bapak siapa dan apa nih yang dapat membantu Bapak dalam mencapai tujuan Bapak ini? Ya, yang pertama menurut saya yang paling utama ya, kalau saya menginginkan suatu tujuan ini kan paling tidak dalam lingkungan sekolah itu kepala sekolah Bu. Jadi kepala sekolah ini ibaratnya kan di sini seorang pemimpin, bukan ibarat lagi, tapi memang seorang pemimpin, seorang leader. Beliau punya kekuatan gitu. Jadi kalau saya berkomunikasi dengan beliau, kemudian beliau memberikan dukungan kepada saya, secara otomatis kan kawan-kawan itu ibaratnya jadi mungkin eksternalnya pertamanya tergerak karena ada pembicaraan dari misal kepala sekolah kayak kepala sekolah seperti, ayo itu misal Bapak Didi sudah mempraktekkan belajar dengan Canva, yang lain juga paling tidak bisa seperti itu kan, biasanya kata-katanya seperti itulah. Jadi kalau ada kata-kata itu kan otomatis ada penguatan di belakang saya. Jadi lebih enak jadinya, kawan-kawan itu mungkin akan responnya lebih bertambah, Pak. Jadi menanyakannya sehingga secara otomatis kan tujuan saya
tercapai seperti itu. Itu yang pertama, kepala sekolah. Yang kedua adalah teman. Maksud teman di sini ya teman ibaratnya yang satu visi dengan saya, punya kemauan, punya keinginan, satu atau dua orang teman seperti itu, namun mereka punya pendapat yang sama dengan saya. Saat sudah sejalan, pendapat sejalan, mereka kan pastinya akan bersama-sama belajar dengan saya. Nah, jadi kami itu akhirnya terbentuk suatu komunitas kecil, sehingga yang lain kan melihat, oh itu si Bapak Anu, si Bapak Anu, si Ibu Anu, mereka belajar bikin apa itu kan, jadinya kayak bikin apa, orang-orang penasaran lah. Nah, dari hasil itu kan mungkin nanti akan banyak nih kawan-kawan, kamu tadi sama si Anu bikin apa? Kamu tadi sama si Anu bikin apa? Kan dari pertanyaan-pertanyaan seperti itu tuh nantinya pasti lahir apa keinginan. Nah, dari keinginan itu mudah-mudahan tujuan saya juga tujuan saya agar kawan-kawan ini semuanya bisa belajar Canva itu terpenuhi. Kemudian yang terakhir itu siswanya sendiri, Bu. Dari siswanya saat saya melihat mereka senang, gembira, itu belajar melihat melihat pembelajaran Canva, itu saya jadi merasa tergugah sendiri. Oh, ternyata anak-anak ini senang. Saya dalam hati saya itu akan kuatkan lagi, saya harus lebih giat lagi gimana ini supaya tidak hanya pelajaran saya punya semangat seperti ini, tapi semua pelajaran lain punya semangat seperti itu. Mungkin itu Bu yang orang-orang yang bisa mendukung saya supaya tercapai dengan tujuan saya. Pak, jadi intinya kalau kita sudah mendapat support atau dukungan dari kepala sekolah, insya Allah ke belakangnya itu pasti lancar ya Pak ya. Jadi kan kepala sekolah pasti akan menghimbau guru-gurunya untuk belajar bersama dengan di sini Pak Iriadi ya, karena yang dianggap lebih duluan bisa mengenai media pembelajaran Canva. Setelah kepala sekolah menghimbau rekan-rekan yang lain untuk mengikuti itu, terus kita buktikan ke siswa, oh dengan pembelajaran menggunakan media Canva ini ternyata lebih menarik. Jadi tentunya membuat Bapak lebih semangat dalam melaksanakan tujuan ini ya Pak. Iya Bu, jadi kan dari sana karena kita punya ibaratnya backing vokal itu pastinya dalam hati ini sudah ada kekuatan gitu. Jadi ada rasa semangat, ada rasa keinginan. Jadi bila itu sudah timbul, otomatis sih tujuan itu pastinya kita optimis untuk terus tercapai seperti itu. Jadi untuk yang terakhir, bagaimana nih Pak tindak lanjut dari sesi coaching kita ini? Nah, mungkin ya yang akan saya lakukan nantinya ini setelah coaching yang pertama sih komunikasi dulu. Kan setelah ini saya sharing dengan Ibu, mungkin alhamdulillah ya sudah lumayan terbuka lah pikirannya, sudah lumayan enak seperti itu. Jadi yang pertama nanti saya datang ke kepala sekolah, saya komunikasi dengan beliau, Pak gimana saya ini bisa enggak seperti itu. Tapi mudah-mudahan jawaban beliau itu satu sama lah dengan saya seperti itu. Itu yang akan pertama saya lakukan nanti rencana tindak lanjutnya. Kemudian yang kedua saya sambil membuat konten tadi tentang itu saya mengajar. Jadi anak-anak itu senang melihat pembelajaran Canva, kemudian cara download yang mudah untuk Canva, kemudian tutorial penggunaannya walaupun dasarnya saja. Jadi kan nanti bila itu sudah terhubung, sudah jadi satu, sudah jadi ibaratnya dokumen di YouTube-nya, nanti saya bagikan nantinya. Setelah dibagikan, nah dari situ mudah-mudahan berkembang. Ada proses penasaran dari kawan-kawan. Oh ini sudah melaksanakan kegiatan ini. Oh apa ini sih? Nah seperti itu. Ya jadi kita tinggal menunggu aja. Menunggu perencanaan. Tapi ini juga saya pastinya
Yang pertama mengambil membuat draft rencana kegiatan, itu sudah pasti dulu. Setelah draft rencana kegiatan, kemudian nanti alokasi waktunya supaya tidak terbuang-buang percuma. Jadi dalam beberapa hari alokasi waktu, kemudian disesuaikan dengan kegiatan yang akan saya lakukan. Itu sih Bu rencana tindak lanjutnya untuk kedepannya nanti. Iya, baiklah Bapak, lebih semangat ya. Semoga rencananya nanti berhasil dan tanggapan atau respon dari teman-teman baik. Dari saya terima kasih. Iya Bu, Ibu Yati, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya Bu. Nanti setelah kegiatan ini saya lakukan, saya sharing-sharing lagi ya Bu, bicara ngomong-ngomong dengan Ibu nantinya. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih Ibu. Alhamdulillah, terima kasih sudah tadi ya Bapak dan Ibu melaksanakan kegiatan coaching. Tadi ada beberapa poin. Apa yang sudah dilakukan tadi Ibu untuk mendapatkan keberhasilan, bahwa apa yang sudah Ibu lakukan ini tadi berhasil, bisa Ibu sampaikan? Iya, di sini untuk Bapak Iriadi mempunyai masalah tentang komunikasi, Bu. Jadi diharapkan setelah melaksanakan sesi coaching ini nanti Bapak Iriadi bisa berkomunikasi dengan teman-teman, yaitu rencananya Pak Iriadi ingin melakukan komunikasi secara tidak langsung, yaitu menggunakan media sosial yaitu WhatsApp dan YouTube. Harapannya dengan menggunakan komunikasi secara tidak langsung menggunakan WhatsApp, nanti teman-teman bisa ada respon jadi dalam penggunaan pembelajaran Canva tersebut. Oke. Tadi catatan-catatan itu sudah disimpan ya sama Ibu juga, beberapa poin-poinnya ingin dengan WhatsApp tadi bisa lebih ada responnya terlihat jelas gitu ya, dan lebih nyaman mungkin bagi Bapak Iriadi untuk menyampaikan dari grup daripada ketika menyampaikan secara langsung, masih perlu keberanian lebih banyak lagi. Baik, setelah melakukan kegiatan ini apakah ada yang ingin dilakukan lagi, kompetensi yang akan dilanjutkan setelah melakukan kegiatan ini? Tentunya ada Bu, diharapkan setelah komunikasi kita bisa secara langsung, bisa lancar, itu kompetensi yang ingin kami kembangkan lagi yaitu tentang pembelajaran menggunakan dunia digital. Jadi pembelajaran menggunakan dunia digital ini sesuai dengan perkembangan zamannya sekarang. Oke, jadi menggunakan media digital ya diutamakan, dan kalau bisa semua guru itu menguasai untuk media-media yang bisa menarik minat anak-anak untuk belajar lebih menyenangkan juga. Oke, mungkin untuk kegiatan kali ini kita cukupkan terlebih dahulu. Mudah-mudahan banyak pelajaran-pelajaran yang bisa diambil untuk kedepannya bagi Ibu Nurhayati dan juga Bapak Iriadi. Baik, sesi ini mungkin kita tutup ya dengan mengucapkan hamdalah dan ulun akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.